Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arti Pintari Praja dengan NIM C2215200106 akan menjelaskan tentang peredaran darah pada janin dan bayi baru lahir. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah sistem peredaran darah pada janin. Bagaimana sirkulasi peredaran darah pada janin? Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi pada bayi dan orang dewasa, di mana pada janin organ vital belum berfungsi seperti paru dan alat gastrointestinal seluruhnya diambil alih oleh plasenta. Lantas, bagaimana proses sirkulasi darah pada fetus? Darah pada janin dialirkan ke plasenta melalui arteri umbilikalis yang membawa bahan makanan dari ibu dan akan dialirkan ke badan janin melalui vena umbilikalis bercabang dua. Pada proses ini, darah bayi dan ibu tidak bercampur meskipun berdekatan. Cabang kecil akan bersatu dengan vena porta, kemudian darahnya akan beredar dalam hati dan diangkut melalui vena cava hepatica ke dalam vena cava inferior. Selanjutnya yakni ductus venosus aranti akhirnya masuk ke vena cava inferior sehingga sebagian oksigen dalam darah vena umbilikalis akan direabsorpsi sehingga konsentrasi oksigen menurun. Lalu, vena cava inferior langsung masuk ke atrium kanan. Darah ini merupakan darah yang berkonsentrasi tinggi nutrisi dan oksigen yang sebagian menuju ventrikel kanan dan sebagian besar menuju atrium kiri melalui foramen oval. Lalu, darah yang terdapat pada arteri pulmonalis dialirkan menuju aorta menuju ductus arteriosus Bothalli. Darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, namun untuk memberi makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh pada badan bayi. Selanjutnya, darah dari aorta disebarkan ke anggota badan, tetapi sebelumnya darah menuju arteri hipogastrik, lalu ke arteri umbilikals, dan selanjutnya ke plasenta. Selanjutnya akan terus berulang seperti itu, menerima nutrisi dan oksigen dari plasenta melalui ductus venosus aranti menuju vena cava inferior yang kaya akan oksigen dan nutrisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sirkulasi darah janin setelah lahir. Pada saat persalinan, tangisan pertama bayi adalah pertanda perubahan pada sirkulasi darahnya, di mana paru-paru berkembang dengan sempurna dan langsung dapat berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2. Akibatnya, sirkulasi darah berubah menjadi satu arteri pulmonalis kini langsung mengalirkan darah ke paru-paru sehingga ductus arteriosus Bothalli akan menutup secara otomatis. Yang kedua, perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada atrium kiri karena darah langsung dialirkan ke paru-paru yang telah berfungsi oleh ventrikel kanan akibat foramen oval akan menutup. Saat pemotongan tali pusat dan bayi menangis dengan nyaring akan menambah 50% jumlah darah bayi dan menandakan perubahan sirkulasi bayi akan berubah menjadi orang dewasa. Sekian yang bisa saya sampaikan.